Ada banyak penyebab orang bisa terjerat dengan narkoba. Ada banyak faktornya. Tapi kali ini saya hanya ingin bahas satu hal saja. Ketika seseorang sedang kehilangan ketangguhan untuk menghadapi kenyataan bahwa hidup nggak selalu bahagia. Sudah nggak setangguh dulu. Kalau dulu mah segala penderitaan, segala tekanan, ya udah dijalanin aja. Rela-rela aja. Seiring berjalannya waktu, kerelaan itu menyusut, ditambah dengan sering melihat di sosial media, banyak orang kelihatannya bahagia banget gitu. Kayak merasa kalah saing, kayak merasa gagal jadi manusia. Kok aku gak sebahagia mereka ya? Sehingga ketika ada iming-iming, dengan mengkonsumsi narkoba akan merasa ini, merasa itu. Ditambah saat itu, sedang merasa buntu. Kebuntuan ini membuat seseorang lupa akan banyak hal. Jadi memang ketika sedang buntu, sebaiknya tidak bersama dengan seseorang atau siapapun yang tidak baik. Karena apa yang dia tawarkan akan kita terima dengan mentah-mentah karena sedang buntu. Jiwa sedang kehilangan kerelaan untuk menerima kenyataan, untuk menjalani kenyataan bahwa sedang tidak bahagia saat ini. Kerelaan dalam menjalani hidup, nggak bahagia, ya udah. Emang kenapa? Emang kalau nggak bahagia nggak boleh hidup? Hidup aja kali, nggak perlu harus bahagia. Orang seperti ini, dia punya imunitas jiwa dia itu kuat, sehingga tidak membuat dia gelap hati dan gelap pikir. Orang yang sedang hampa banget, sedang buntu banget, ketemu dengan seseorang yang tidak baik yang menyodorkan sesuatu kepadanya, lalu akan dia terima mentah-mentah tanpa proses berpikir karena dia sedang buntu, sedang kosong, sedang gelap. Maka menjaga inner circle itu penting. Sahabat-sahabat terdekat lingkar kecil kita. Sahabat yang negatif, sahabat yang tidak baik, sekarang mungkin gak terasa, tapi akan membawa kehancuran ketika dia dekat dengan kita di saat kita gak siap, di saat kita gak punya sistem filter, lagi gak bisa mikir. Sehingga apapun yang dia tularkan itu akan mentah-mentah masuk ke kita dan membahayakan hidup kita. Harus jadi orang yang rela menjalani kenyataan. Hidup gak selalu manis, ada pahit-pahitnya juga. Supaya ketika kepahitan datang, kita tetap rela menjalani. Tidak akan hanyut oleh tawaran-tawaran yang gak benar. Karena bagi kita, pahit, so what gitu loh. Emang kenapa? Ya sudah jalani. Gak perlu harus sekarang manis. Nah, orang-orang yang tergiur untuk konsumsi narkoba itu karena ada iming-iming. Kalau konsumsi ini sekarang akan nge-fly loh, akan merasa bahagia banget loh. Tergiur dengan tawaran, dengan hayalan bahwa bisa bahagia detik ini juga. Tanda petik bahagia. Bahagia yang menenggelamkan, bahagia yang hancur, bahagia yang ilusioner. Pilih-pilih sahabat itu sangat penting, gak bisa ditawar-tawar lagi. Karena dia adalah tiang penopang kamu di saat kamu terpuruk nanti. Dia akan menopang kamu seperti apa tergantung dari jiwanya, dia positif atau negatif. Kalau dia sahabat yang positif, dia benar-benar jadi tiang penopang kamu. Kamu tetap tangguh, kokoh. Tapi kalau sebaliknya, tiang itu akan menimpa kamu. Baik demikian ya, semoga edukasi ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri gak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Burua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan,
nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.